Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita Muhammad sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, walaupun waktu kasih yaitu Pak Edison RW 2 ya, keperkenalkan ya. Yaitu Pak Indra RW 22, Pak John ya, RW 3, Doradi. Mungkin ada 3 orang lagi ya, RT. Terima kasih Pak RW, RT yang hadir di RW 08 ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, daripada tahun baru Islam ini sering kita laksanakan setiap tahun. Akan tetapi bukan hanya sekedar kita peringati saja, bukan secara seremonial saja, akan tetapi ada hikmah dan manfaatnya bagi kita yang kita memperingati ini. Nanti akan disampaikan oleh Pak Ustaz kita ya, apa hikmah manfaatnya. Bukan saja hanya kalau kita peringati, bukan hanya itu saja, akan tetapi ada manfaat dan hikmahnya. Tanggung jawab penuh dalam rangka pengelolaan sampah yang ada di Blora Sugih Barat. Ya, LPS namanya sekarang. Ya, boleh. Ya, kesemuanya akan diberlakukan. Mungkin sudah Bapak dan Ibu sudah melihat di media massa ada yang kena tangkap dan sebagainya membuang sampah sembarangan. Ya, nah, ya, coba dilihat itu. Apa marah dengan Pak RW, dengan Pak RT-nya, atau marah dengan yang buat dilarang buang sampah itu? Nggak tahu saya. Begitu. Kejaksaan. Kalau ketangkap, terima risikonya. Ya Pak ya, itu aturan dari Pak Wali Kota. Ya, jadi tolong jangan nanti pada ngadu dengan Pak RT, Pak RW ya, ketangkap, didenda 5 juta, jangan mengadu. Ya, itu para masyarakat. Dan tolong Pak RT, ya, Pak RT seluruhnya, tolong ikutkan seluruh warga, tidak ada terkecuali, tidak ada satu rumah tangga tidak memproduksi sampah, pasti ada sampah. Ikutkan semuanya. Kalau iuran, silakan itu Pak RT yang bertanggung jawab semuanya, ya. Silakan Pak RT, ya. Arifillah LCMHI dan sekaligus penutupan doa. Kepada Ustadz kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kan belum tahun baru. Kenapa dibuat acaranya? Memang kalau berinteraksi sama manusia ini banyak betul yang tak pasnya. Baru singgung. Sama dengan kisah kita malam ini. Paling tak disukai oleh siapa? Berkumpul orang di dalam masjid, itu paling tak gemar setan. Maka sebelum kita datang, mereka itu menghasut. Yang ketiga dia batalkan ibadah. Dimisalkan oleh guru kami dengan ceritanya. Sebelum kita datang, itu setan itu menghasut supaya tak datang. Dibuatlah macam drama, cerita segala macam supaya tak datang. Tapi ada orang yang tak berhasil di poin ini, dia tetap datang. Kalau dah datang, setan itu diam. Tak. Apa yang dibuat setan Pak? Dia terbantu yang namanya tepung Pak, tepung. Tapi dalam hadis itu tak ada tepung. Cuma dia ganti Pak, jangan ngantuk Pak. Ada orang yang tak ngantuk, dengarkan kajian itu tak ngantuk deh. Apalagi nanti di
lakukan 1 Juli, 5 juta, tambah kantor, tambah segar, Lalu apa yang buat setan tuh? Adit cepat selesai. Doanya itu aja. Lama betul selesai. Tadi kami udah bisik-bisik sama pengurus. Insya Allah sampai jam 9. Sanggup bu? Sanggup? Aduh, saya berharap tadi tak sanggup. Sanggup. Sholat isya kita undur. Insya Allah tak lama. Asalnya selesai, saya sudahilah ceramah. Pak Ustaz, nanti isya kami gimana? Tetap berjamaah kita isyanya Pak. Jam berapa? Agak diundur sedikit. Ini ajaran sesat nih Pak Ustaz, lebih penting pengajian daripada sholat. Kajinya, sholat isya ini Bapak Ibu boleh kaji dalam pendapat 4 mazhab seperti kita kaji sebelumnya. Tapi belum sampai ke bab ini. 4 ulama fikih kita sepakat untuk sholat isya, waktu afdolnya itu sampai sebelum tengah malam. Itu masih afdol. Kalau udah lewat tengah malam, itu kata Imam Malik makruh. Kalau tengah malamnya dia tidur, kata Imam Syafi'i makruh. Kalau udah sampai mendekat subuh, kata Imam Ahmad bin Hanbal udah tak bagus. Tapi masih wajib sholat. Jadi sholat isya ini dia bagus sampai nanti tengah malam. Tengah malam jam berapa? Jam 12. Siap? Awak tak siap. Jadi nanti jangan kita anggap sholat isya kita udah tak afdol lagi, enggak ya, masih afdol. Tapi katanya la tazalu ala ummati bi khairin, tidak hilang kebaikan bagi umat. Bahkan dalam fikih Imam Abu Hanifah, sholat itu terserah mau di awal mau di akhir, yang penting berjamaah. Lebih ekstrim lagi itu. Nah, jadi insya Allah masih nanti tetap apa? Jadi tadi apa yang ditambah setan Pak? Patuh supaya apa? Supaya tak bertahiran ngaji. Lama dulu ngaji. Ada orang yang tenang dia dengarkan pengajian, tak mau pulang dia. Memang betah dia. Modalnya begitu pula. Maka dia tidak kena pengajian. Yang ketiga yang dibuat setan itu apa? Capai kok, ditebar dicapai, lagu. Maka yang kena lagu setan, belum cakap aja. Awak bercakap dia pun. Tapi ada orang yang tenang aja dia buat supaya amal kita batal, hilang amal kita. Padahal mengaji ini tadi kata Imam Al-Ghazali lebih baik daripada beribadah 70 tahun mengaji kita ini. Masya Allah. Tapi amalan itu bisa hilang. Kapan? Kalau balik nanti pengajian, ada orang nanya, oh gimana ceramah Ustaz tadi? Tak enak, nah, itu bahaya. Jangan membatalkan amalan. Itu bisa udah ada tuh Alhamdulillah kita muliakan, kita hormati masih Muqaddimah Ustaz masih. Maka kita jadi 9 orang. Kita muliakan, kita hormati Pak RW. Ada RW 8, RW 12, satu lagi RW. Pahala insyaallah. Amin. Kita muliakan, kita hormati ketua masjid kita. Insyaallah sesuai dengan janji Allah, siapa yang mengurus semua Allah, maka Allah akan urus semua keperluannya. Insyaallah sehat selalu. Jadi Allah mudahkan segala urusan, dan doakan juga semua yang sakit sehat walafiat. Allah berikan kesembuhan. Orang tua kami jadi pandai, alim ulama, tokoh masyarakat yang tak mampu saya sebut satu persatu, tapi insya Allah Bapak Ibu semua Allah berikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin. Dosa-dosanya Allah ampuni. Amin. Hutang-hutangnya Allah lunaskan. Amin. Urusannya Allah mudahkan. Amin. Anaknya saleh-saleha. Amin. Yang sudah menikah Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang belum menikah Allah jumpakan dengan jodoh yang membahagiakannya. Amin. Yang sudah punya anak Allah tambah anaknya. Amin.
Amin kan. Amin Bu. Yang sudah punya istri. Udah cukup satu. Al-ibadatu bil i'lani 'alal ghaib. Syiar itu adalah amalan ibadah yang harus orang lain tahu untuk dia menopang ajaran agamanya, agama kita Islam. Itu syiar. Jadi ibadah itu ditunjukkan ke orang, itu namanya syiar. Cara kita beragama ditampilkan ke masyarakat luas, itu namanya syiar. Ada memang ibadah yang harus disembunyikan, ada ibadah yang tak perlu ditunjukkan, ada juga. Tapi ada ibadah, ada kehidupan, ada kebiasaan, ada amalan yang harus ditunjukkan ke orang, itu namanya syiar. Kalau sedekah, katanya Pak Ustadz, sedekah itu kalau tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan tahu. Maka ada orang bersedekah itu tulisannya apa Pak? Hamba Allah. Sampai kurban pun kemarin ada tulisan hamba Allah. Hamba Allah. Kenapa hamba Allah? Dia bilang supaya tak ria. Karena kalau ditulis nama nanti tahu orang. Kalau orang sudah tahu nanti ria, sombong. Kami tak mau. Kami ini beramal sembunyi-sembunyi saja. Pasti ikhlas. Tidak ada. Tulis nama pasti ria. Tidak ada rumusnya. Ria itu di hati Pak, bukan di tulisan. Hamba Allah bisa buat ria, mungkin tak bisa buat ria. Kenapa? Karena orang tak tahu. Tapi bisa masuk penyakit lain selain ria. Apa namanya? Ujub. Ujub itu ada abang sama ria. Apa contoh ujub itu Pak Ustaz? Masuk dia ke masjid dibacanya hamba Allah lunas. Nah itu saya. Ada takmir masjid, tapi bukan masjid di situ, masjid ujung dari ujung ya. Belum kanan belum kiri ada turunan nanjak. Dia baca hadis, apa hadisnya? La ya'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Mau memakmurkan masjid, masih banyak anak-anak yang mau ke masjid, itu maksud kita. Ini kalau di-upload yang berjoget-joget, ada apa begini, joget-joget, guys. Istrinya secara langsung suaminya yang komen, ya Allah. Kalau yang itu saja di-upload, yang baik-baik tak di-upload, hancur ada dunia ini. Tak ada isinya lagi yang baik. Jadi kita malam hari ini adalah syiar. Syiar apa? Syiar tahun baru. Tapi ada yang mengatakan ini tak pernah dirayakan Nabi. Memang tak pernah. Kalau Nabi merayakan itu namanya Nabi palsu. Oh, kata Nabi misalnya kami merayakan tahun baru, itu Nabi palsu. Hijriah itu semenjak kapan? Mana anak Ustaz? Yang tahu anak? Boleh ya? Angkat tangan, itu spesial dia. Pada masa siapa tanggal itu mulai berlaku? Nanti jawab, tapi anak-anak. Ya, kenapa tahun gajah? Karena pada waktu itu viral masalah gajah. Tahun apa yang viral sekarang ini? Orang takziah. Tahun bulan Muharram. Padahal bulan kita itu ada 12 bulan. Kenapa Muharram yang dipilih? Yang punya usul, siapa namanya? Terus yang bisa jawab, bisa kasih hadiah. Ayo. Yang warna merah bisa, warna biru bisa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari kisah mana? Dari kisah hijrah Nabi. Lalu kita cek hijrah Nabi kapan? Memang ada perbedaan hijrah Nabi itu Pak. Tapi dalam kitab Rahimul Mahfum kita jumpai banyak pendapat juga itu di bulan Muharram. Maka itulah menjadi tanggal kita tentang hijriah kita. Itu dalam kitab Rahimul Mahfum Abdurrahman Al-Mubarakfuri penulisnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita lakukan ini syiar agama kita.
Kemudian dikaji, Nabi tak melakukannya. Kalau ini baik, Nabi pasti melakukannya. Kan begitu logikanya. Kalau Imam Al-Bukhari, jawabannya apa, Pak? Karena Imam Bukhari baru lahir, Imam Syafi'i sudah wafat. Jangan dibalik-balik sejarah. Saya tak mau. Hukum itu tetap 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, maka pesan saya, kalau membuat larangan, jangan ditulis dilarang buang sampah, jangan. Kenapa, Pak? Karena kita ini masyarakat kita itu punya pemikiran yang disebut dengan istilahnya sindrom penasaran. Penasaran kita tinggi, Pak. Orang kita penasarannya tinggi. Coba tengok, kalau ada tulisan jangan lihat ke kanan, ditengoknya enggak ke kanan tuh. Tengok. Jelas. Larangan itu juga harus jelas. Maka kalau ibu-ibu nyuruh suami perintahnya enggak jelas, itu suami lama mengerjakannya, Bu. Bang, itu lampu putus, gantilah. Kan perintah. Langsung dikerjakan enggak? Karena suami itu masih mikir, dia belajar fikih. Perintah itu kan 2, kalau enggak wajib, sunnah. Ini wajib atau sunnah nih? Masih mikir, ini mungkin sunnah nih. Makanya enggak dikerjakan tuh. Tapi kalau ibu bilang, ya itu lampu putus, wajib malamnya ya ganti. Langsung tuh dikerjakan. Hukumnya tidak pernah. Yang kalaupun ada itu pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Ditegaskan lagi oleh Imam As-Sayuti, pelakunya dapat pahala. Masya Allah. Kasihanlah ibu-ibu yang bawa makanan. Ngasih makan orang masuk neraka yang paling panas ya, Bu. Karena dia dapat hadis. Apa hadisnya? Kalau kita sholat, aktiru, banyak-banyakkan sajid, banyak-banyakkan sujud. Fa inna mahalati sujud syafi'an yaumil qiyamah. Nanti kalau kalian sholat, banyak-banyakkan tempat sujud. Kata Nabi begitu, banyak-banyakkan tempat sujud. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat tempat sujud itu akan jadi syafaat. Itulah diamalkan. Sholat tempat hati ini kosong, masuk orang baru, masuk. Dilangkahnya semua orang ini. Di depannya. Khotib berkhutbah, dia sholat sunnah. Pemain motor. Itu beribadah tapi kurang. Jangan. Saya 2 bulan pintar anak untuk fisika. Mau pintar dia kimia, kami kursuskan dia 2 bulan pintar anak untuk kimia. Tapi kalau untuk dia menghormati orang yang lebih tua, menghargai orang lain, buang sampah pada tempatnya, kami butuh waktu bertahun-tahun. Yang kedua, siapa yang berpahala dicium? Anak mencium orang tuanya, istri mencium suami, suami mencium istri. Itu berpahala. Maka pesan, Pak, untuk anak-anak ya, Bu, Pak, kalau anak itu mencium tangan, jangan tempel ke pipi. Hampir rata-rata tengok sekarang begini salam tuh. Nggak ada pahalanya, Pak. Yang ada kata ulama kita itu kalau mau dapat keutamaan keberkahan itu cium. Yang nama mencium itu definisinya apa? Hidung mulut. Jangan cium Ustaz, tapi bau belacan Ustaz. Di sini. Saya pun bingung. Tinju. Nanti 2050 beda lagi begini tuh. 2060 udah main gini, ada Bun, ada ya, udah tak bersentuhan lagi. Yang ketiga yang dicium berpahala itu adalah ini Al-Quran. Imam Syafi'i kenapa bisa luar biasa ilmunya, adabnya luar biasa.
Tak pernah dia letakkan Al-Quran ini dan buku-buku yang lain itu sejajar sama kakinya, tak pernah. Dan nanti ajarkan adab yang selama ini sudah diajarkan orang-orang tua kita kepada kita, ajarkan kepada mereka. Salam lewat harus menunduk, salam harus cium, sapa harus bagus. Ajarkan pada mereka. Makan harus duduk, minum tangan kanan. Jangan sempat emak yang makan pun tangan kiri, ayah yang makan tangan kiri, jangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyil alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.